Selamat siang Ibu, saya Eva Ulina Lompokapinam, NPM 2219201030, izin merespon Ibu materi mengenai imunologi manusia, endokrinologi dalam proses reproduksi manusia, dan imunologi reproduksi antibodi anti-sperma. Baik Ibu, setiap manusia memiliki sistem kekebalan yang berperan sebagai pelindung tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Tubuh membutuhkan imunitas agar dapat melindungi organ penting di dalamnya yang dikenal dengan sebutan antibodi. Antibodi dihasilkan dari sel-sel leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih bekerja dengan cara menghancurkan berbagai hal yang dapat menyebabkan penyakit. Imunologi adalah sebuah studi yang berkaitan dengan sistem kekebalan. Studi tersebut termasuk dalam salah satu cabang ilmu kedokteran dan biologi yang sangat penting untuk kehidupan. Sistem kekebalan bertugas untuk melindungi tubuh seseorang dari berbagai infeksi dengan sebuah pertahanan. Apabila sistem kekebalan tidak berfungsi dengan normal, berbagai penyakit akan bermunculan dan menyerang tubuh, seperti alergi, autoimunitas, dan kanker. Oleh karena itu, sistem imun sangat penting sebagai pertahanan tubuh dari berbagai macam gangguan yang merugikan. Kita masuk ke endokrinologi. Endokrinologi adalah studi tentang kelenjar penghasil hormon dalam tubuh dan ketidakteraturannya. Pertama ada amenor. Amenorrea primer adalah kondisi di mana seorang wanita tidak mengalami menstruasi hingga usia 16 tahun. Amenor sekunder terjadi pada wanita yang belum menstruasi minimal 3 bulan. Penyebab umum amenor primer meliputi kegagalan ovarium prematur, malformasi uterus atau vagina, kondisi hipofisis atau hipotalamus, kondisi tiroid, dan berat badan rendah. Amenor sekunder dapat terjadi akibat kehamilan, penggunaan hormon seperti kontrasepsi, sindrom ovarium polikistik, kenaikan berat badan yang berlebihan, penurunan berat badan, stres, dan gangguan hipofisis atau tiroid. Wanita yang mengalami amenor sebaiknya dilakukan evaluasi oleh dokter untuk mengetahui penyebab dan cara pengobatannya. 2. Peningkatan kadar androgen. Peningkatan hormon pria atau androgen dapat menyebabkan gejala yang mengganggu termasuk rambut, wajah, atau tubuh berlebih, kebotakan pola pria, jerawat, dan menstruasi yang tidak teratur. Dalam kasus ekstrim, wanita mungkin mengalami peningkatan massa otot dan suara yang lebih dalam. Kondisi paling umum yang menyebabkan gejala ini termasuk sindrom ovarium polikistik atau PCOS dan hiperplasia adrenal kongenital. Evaluasi biasanya meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan USG panggul. Perawatan akan tergantung pada penyebabnya, tetapi mungkin termasuk obat hormonal seperti pil KB atau spironolakton untuk mengurangi kadar hormon pria. Yang ketiga ada hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Tiroid adalah kelenjar di leher yang menghasilkan hormon yang penting untuk berfungsinya banyak organ dalam tubuh. Fungsi tiroid yang normal sangat penting untuk fungsi menstruasi dan kesuburan yang normal. Kadang-kadang tiroid kelebihan atau kekurangan produksi hormon. Masing-masing disebut hipertiroidisme dan hipotiroidisme. Kondisi umum ini dapat didiagnosis melalui kerja darah dan harus dirawat sebelum kehamilan. Baik Ibu, kemudian masuk ke imunologi reproduksi antibodi anti-sperma. Antibodi anti-sperma adalah antibodi yang keliru menyerang sperma atau disebut ASA. ASA terbentuk ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menganggap sperma sebagai zat asing yang berbahaya. ASA akan menghancurkannya. Pada pria, ASA akan membuat air mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma. Antibodi sperma pada wanita akan langsung menyerang sel sperma yang masuk ke vagina, penyebab munculnya antibodi anti-sperma. Dalam kondisi tubuh sehat, sperma akan dilindungi oleh testis sehingga tidak akan mengalami kontak dengan darah yang menjadi tempat antibodi berada. Faktor penyebab munculnya antibodi anti-sperma yaitu cedera testis, peradangan kelenjar prostat, torsiotestis. Dampak antibodi anti-sperma pada kehamilan yaitu menyebabkan agiotinasi sperma, memperlambat laju pergerakan sperma, menghalangi masuknya sperma ke rahim sehingga proses kehamilan sulit terjadi. Pengobatan antibodi angiosperma dengan melakukan bayi tabung. Baik Ibu, hanya itu yang dapat saya responsi mengenai materi imunologi manusia, endokrinologi dalam proses reproduksi manusia, dan imunologi reproduksi antibodi anti-sperma. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu. Terima kasih Ibu. Selamat siang Ibu.